Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 85. Cerita dimulai setelah bergegas berlari ke arah Jiong sambil berbisik. Lee Jiong menanyakan apakah Jiong baik-baik saja. Di saat itu ia berpikir kalau Jiong telah mengalami luka dalam yang cukup parah akibat serangan bertubi-tubi yang hampir mencapai tahapan awal alam puncak. Namun Lee Jiong sangatlah terkejut ketika melihat Jiong yang hanya tersenyum yang seolah-olah tidak ada yang terjadi kepadanya. Jiong berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak apa-apa. Sebuah serangan di level yang seperti itu, menghindarinya hanya akan menjadi salah langkah. Tetapi dengan sengaja menerima pukulan itu dan juga berpura-pura kesakitan adalah sebuah tugas yang begitu sulit." Mendengar itu, Lee Jiong bergumam, apakah yang dia maksud adalah kalau dia memang dengan sengaja menerima pukulan yang luar biasa itu. Namun yang mengejutkan bukanlah itu, melainkan penampilannya yang terlihat benar-benar tidak terluka parah. Kemudian Lee Jiong berkata, "Tuanku, bolehkah aku bertanya, entah mengapa kau memancing amarah bocah itu sehingga ia menghajarmu sampai sejauh ini? Aku rasa kalau itu sebenarnya sama sekali tidak diperlukan." Sambil menunjukkan urat-urat yang menonjol pada tangan kirinya, Jiong pun berkata, "Aku dengan sengaja melakukannya karena aku ingin mendapatkan sebuah teknik yang ia miliki." Di saat itu, semua otot yang berada di tangan kirinya telah membengkak dan juga mulai menghitam, yang menandakan kalau dia sudah menguasainya dengan sempurna. Sontak Lee Jiong sangatlah terkejut, matanya terbelalak. Ia sama sekali tidak menduga dengan apa yang ia lihat. Fenomena yang terjadi kepada tangan Jiong hampir seperti yang terjadi kepada tubuh Yu Chen yang mengamuk. Tetapi yang membedakan di antara mereka berdua adalah hal itu telah terjadi hanya kepada tangan Jiong. Jiong berkata, "Sebuah metode yang meledakkan energi Ki memanglah melelahkan. Yang aku rasakan, teknik ini telah memberikan begitu banyak tekanan kepada meridian. Apakah mungkin hal itu disebabkan karena aku telah mengubah lokasi titik akupuntur dan juga meledakkan energi internal? Tetapi jika aku menerapkan teknik itu hanya kepada bagian tubuh yang aku inginkan dan juga membatasinya, aku rasa kalau ini akan berguna." Ketika mendengar Jiong yang menanyakan bagaimana menurutnya, Lee Jiong bergumam, "Sebenarnya aku sama sekali tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengatakan kalau dia sudah memeriksa tubuh Yu Chen secara menyeluruh dan juga menjelajahi semua jalur sirkulasinya, kemudian ia menemukan sebuah cara untuk memanfaatkan teknik itu setelah melakukan penelitian yang cukup panjang, maka hal itu akan bisa dimengerti. Tetapi bagaimana ia bisa melakukannya? Apa yang harus aku katakan kepadanya karena itu bukanlah dunia yang bisa dipikirkan oleh orang biasa? Apakah mungkin karena sang penguasa telah merasuki tubuh Mok Yong-won? Ini adalah sesuatu yang begitu sulit untuk ditiru oleh seniman bela diri manapun karena ini adalah bakat bawaan. Siapa yang bisa mengembangkan dan juga menggunakan teknik ini hanya dengan sekali lihat? Selain itu juga, hal ini sama sekali tidak ada bedanya dengan amukan teknik terlarang. Bahkan pikiran manusia biasa sama sekali tidak akan bisa memahami dengan hal gila yang seperti ini. Sebelumnya dia mengatakan kalau dia akan mencapai ranah penciptaan hanya dalam waktu 2 tahun. Dan sekarang aku pun merasakan kalau dia akan bisa melampauinya tidak lebih dari 2 tahun. Jujur saja aku sama sekali tidak sabar untuk menantikan apa yang akan ia lakukan di masa depan nanti. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Lee Jiong. Itu adalah fakta kalau Jiong telah mengingat semua catatan rahasia palsu yang ia berikan kepada Yu Chen secara akurat. Berdasarkan akan hal itu, Jiong secara visual telah mengonfirmasi bagaimana aliran sirkulasi dan juga energi Yu Chen bekerja, sehingga ia begitu mudah untuk menirunya. Tepat di sampingnya, Azur bergumam, bagaimana bisa ia memiliki sebuah ide untuk membuatnya menjadi seperti ini? Jujur saja, di mataku kecepatan perkembangan dan juga luasnya wawasan yang ia miliki tidak hanya mengejutkan, akan tetapi hal itu sangatlah menakutkan. Bahkan dengan spirit eye yang ia miliki, dia telah berubah menjadi seorang monster. Ketika mendengar Jiong yang menanyakan nama apa yang terbaik untuk teknik itu, Azur pun berkata, "Karena dirimu bisa memutarbalikkan aliran ki dan juga darah dengan sesuka hatimu, maka mari kita sebut teknik ini sebagai pembalik darah."
Setelah mengatakan itu, Azur bergumam, bagi seniman bela diri biasa itu merupakan jalan pintas untuk menjadi lumpuh ataupun kematian. Tetapi bagi manusia ini yang memiliki kecepatan pemulihan, entah itu secara internal ataupun eksternal, hal ini sama sekali tidak akan menjadi masalah bagi dirinya. Hal itu disebabkan karena sejak dari awal dia memang memiliki sirkulasi akupuntur yang terbalik. Jika teknik itu dikendalikan dengan baik, maka tidak ada bedanya dengan potensi yang istimewa. Tepat di sampingnya, Li Jiong berkata, "Wahai tuanku, jujur saja kau sudah membuat bawahanmu ini menjadi sangat terkejut dan juga begitu kagum kepadamu karena ini benar-benar sangatlah luar biasa." Kemudian Jiong langsung melemparkan pandangannya ke arah lain. Lalu ia menanyakan kepada Li Jiong bagaimana kondisi Yuchan. Li Jiong berkata, meskipun dia berada dalam situasi yang berbahaya, tetapi para eksekutif bisa mengendalikan amukannya sehingga membuatnya terhindar dari kematian. Mendengar itu, terlihat Jiong sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia bergumam, karena energi yang melonjak telah melampaui kemampuannya, maka aku berpikir kalau dia tidak akan bisa bertahan sehingga membuatnya menjadi cacat ataupun mati. Saat ini semangat hidupnya jauh lebih kuat daripada yang aku duga. Namun meskipun sangat disayangkan kalau dia masih hidup, tetapi aku masih bersyukur kalau aku sudah mendapatkan teknik ini. Beberapa saat kemudian, setelah berakhirnya ujian terakhir lembah darah, tiba-tiba saja sebuah kontroversi telah muncul di antara para eksekutif. Dan ini adalah tentang siapa yang memenangi ujian itu. Di saat itu, mereka berdebat siapa yang akan ditunjuk sebagai murid terbaik di antara Jiong dan juga Yuchan. Lalu orang pertama yang memulai akan hal ini adalah sang Raja Tinju yang tidak lain adalah Byeokhak. Awalnya, setelah melalui banyak pertimbangan, Li Jiong berencana untuk menyatakan kalau Yuchan telah kalah karena dia telah mengalami luka dalam yang sangat parah setelah menggunakan teknik terlarang secara sembrono. Namun Byeokhak merasa keberatan karena ia berpikir kalau pemenang dari ujian itu adalah Yuchan. Byeokhak berkata, meskipun kita campur tangan di dalam duel itu, tetapi jika melihat dari duelnya, bukankah kemenangan Mok Yuchan harus kita akui? Setelah mengatakan itu, ia bergumam, meskipun aku sudah mengajukan pembenaran yang masuk akal, tetapi niatanku yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan sedikit peluang agar bisa mendapatkan Mok Yonwon. Jika anak itu menjadi seorang pemenang, maka dia akan menjadi peringkat teratas di dalam ujian ini. Dan apabila anak itu yang menjadi yang teratas, maka pilihan untuk menentukan masternya telah berada di tangannya dan itu akan mengurangi peluangku. Tetapi jika dia tidak memenangi pertandingan ini, maka dia akan berada pada posisi untuk dipilih oleh para eksekutif. Jika memang seperti itu, maka ini akan menjadi pertarunganku bersama Son Yun. Namun Son Yun sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Byeokhak. Son Yun berkata, omong kosong macam apa yang kau katakan? Jika kita tidak ikut campur di dalam duel mereka dan juga melanjutkan pertarungannya, maka bisa dipastikan kalau Yuchan akan mati. Jika kita perhatikan, semua luka yang didapatkan oleh Mok Yonwon jauh lebih ringan daripada yang apa kita bayangkan. Dan di dalam pertarungan hidup mati, keunggulan di dalam kekuatan tidak selalu menentukan kemenangan. Dengan tatapan mata yang tajam, Byeokhak berkata, bukankah kau sudah tahu kalau ini bukanlah ujian hidup mati, tetapi ini adalah ujian untuk mengadu skill dan juga kekuatan mereka. Jadi ketika dia jatuh, maka dia akan kalah. Melihat keributan itu, Li Jiong berpikir, saat ini aku mengerti mengapa mereka bersikap seperti ini setelah Son Yun menyampaikan pendapatnya. Sebenarnya menurut aturan, siapapun yang memenangi ujian ini, maka dia akan berhak untuk memilih menjadi seorang murid di antara para tetua aliansi. Namun aturan yang seperti ini telah memicu sebuah konflik. Byeokhak dia berusaha untuk meningkatkan peluangnya agar ia bisa menjadikan Mok Yonwon sebagai anak muridnya. Tetapi pada sisi yang lain, Son Yun percaya kalau Mok Yonwon adalah seniman bela diri yang tidak akan memilih para eksekutif yang levelnya berada di bawahnya, tetapi ia akan memilih yang paling kuat di antara 5 raja. Pada sisi yang lain, Yoryang berkata, bukankah Li Jiong sudah mengakui akan hasilnya dan itu artinya kalau Yuchan adalah pemenangnya? Mendapatkan dukungan Yoryang, Byeokhak berkata, aku mengakui kalau Mok Yonwon memang memiliki bakat seni bela diri yang sangatlah luar biasa. Tetapi jika kita mempertimbangkan sebuah tujuan dari duel ini, maka kita harus mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Terlihat Son Yun sangatlah kesal sampai kekuatannya langsung bergejolak begitu saja. Son Yun menyadari kalau mereka sedang berusaha untuk menarik perhatian para penonton agar berpihak kepada perkataan mereka.
Ketika suasananya menjadi semakin tegang, tiba-tiba saja mereka semua langsung berpaling ke arah lain ketika mendengar Master Bayangan yang tertawa dengan ciri khasnya. Kemudian ia berkata, "Aku minta maaf karena aku sudah mengganggu ketegangan ini. Tetapi bolehkah aku menyampaikan pendapatku? Untuk saat ini, bukankah kita semua harus mengambil kesimpulan dari duel ini terlebih dahulu? Jika kita tidak ikut campur di dalam pertarungan ini, maka kita tidak akan tahu siapa yang akan menang di antara kedua anak itu. Jadi bukankah hal ini sudah terlihat dengan begitu jelas? Apabila kita tidak ikut campur di dalam pertarungan ini, maka Mokyongwon akan kehilangan nyawanya. Dan di saat yang bersamaan, meridian yang dimiliki oleh Yu-chan mungkin saja akan pecah, yang mana hal itu akan menyebabkan kematian. Jadi bisa dikatakan kalau ini telah berakhir dengan imbang." Terlihat Byeok-hak sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Tetapi dengan menyatakan kalau ini adalah seri, lantas bagaimana kita menentukan siapa yang berada di peringkat atas?" Tepat di belakangnya, Lee Ji-young berkata, "Sebelumnya tidak ada sebuah kasus yang terjadi seperti ini. Tetapi karena sulit untuk mengadakan pertandingan ulang di antara mereka berdua, maka aku menyimpulkan kalau ini adalah seri. Lagi pula kita sama sekali tidak bisa mengatakan kalau mereka adalah para pecundang yang sudah kalah di dalam pertarungan ini." Kemudian dengan suara yang begitu lantang, Lee Ji-young mengatakan kalau Ji-young dan juga Yu-chan telah dinobatkan sebagai yang teratas di dalam ujian itu secara bersamaan. Pada sisi yang lain, terlihat para eksekutif yang lainnya hanya terdiam. Mereka sama sekali tidak bisa membantahnya karena mereka menyadari kalau ini adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh Lee Ji-young. Mendengar keputusan Lee Ji-young, Byeok-hak bergumam, "Dasar sialan, situasi yang seperti ini telah membuatku seperti seorang dalang yang menghalangi kemenangan Mokyongwon." Sama halnya dengan Yeoryang, ia begitu kesal dengan apa yang sudah diputuskan oleh Lee Ji-young. Sebenarnya ia hanya ingin membalas Ji-young dengan memberikan dukungannya kepada Yu-chan. Hal itu disebabkan karena ia begitu kesal setelah ditolak oleh Ji-young secara langsung dengan menggunakan teknik bisikan. Dengan demikian, untuk yang pertama kalinya dalam sejarah ujian lembah darah, dua orang peringkat teratas telah terlahir. Namun Son Yun begitu khawatir dengan sebuah dampak yang akan terjadi jika Ji-young dan juga Yu-chan telah diketahui oleh semua orang kalau mereka adalah para sandera yang berasal dari ortodok. Jika semuanya telah terbongkar dan menimbulkan keributan di dalam aliansi, maka hal itu harus ditanggung oleh sang pemimpin karena dia yang memerintahkan untuk mengirim kedua anak itu ke dalam lembah darah. Kemudian Lee Ji-young langsung meminta kepada Ji-young untuk maju ke atas arena dan menghadap kepada para eksekutif. Melihat itu, Byeok-hak berpikir, "Dasar sialan, pada akhirnya sebuah pilihan telah berada di tangan anak itu. Tidak peduli setinggi apa peringkat kami di dalam aliansi Bumi Langit, tetapi tetap saja kalau kami harus menunggu sebuah keputusan siapa sebenarnya yang akan dipilih oleh anak itu. Aku yakin semua orang yang berada di atas panggung sudah pasti akan berharap kalau mereka akan dipilih oleh anak ini sebagai masternya. Akan tetapi mereka semua begitu heran ketika melihat Ji-young yang mengepalkan kedua tangannya sembari berbicara dengan begitu sopan. Ji-young berkata, "Jujur saja kalian adalah orang-orang yang begitu kuat dan juga sangatlah terhormat. Tetapi aku minta maaf kalau aku sama sekali tidak bisa memutuskan kalau aku harus memilih siapa." Saat menyadari kalau mereka begitu bingung sambil tersenyum, Ji-young kembali berkata, "Saat ini aku akan berbicara dengan terus terang. Tidak peduli apapun yang terjadi, tetapi aku akan pergi kepada seseorang yang benar-benar menginginkanku. Jika ada seseorang yang seperti itu, maka aku meminta kalau dia akan mengangkat sedikit tangan kanannya." Seketika itu juga, secara spontan mereka semua langsung mengangkat sedikit tangan mereka secara bersamaan sehingga menimbulkan suasana yang sama sekali tidak nyaman. Menyadari kalau mereka menginginkannya, Ji-young kembali berkata, "Karena ini adalah situasi yang cukup sulit, maka aku rasa kalau kita tidak ada cara lain. Jadi demi keadilan seseorang yang benar-benar sangat ingin menjadikanku sebagai murid, maka aku meminta kalau kalian harus mengatakan apa yang bisa kalian tawarkan kepadaku." Terlihat Son Yun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Ji-young sangat berani untuk mengatakan sesuatu yang seperti itu kepada mereka. Dan di saat yang bersamaan, Byeok-hak bergumam, "Dasar brengsek, anak ini sangatlah gila. Hal ini sama sekali tidak ada bedanya dengan menyuruh kami untuk menawarkan sebuah harga yang sesuai apabila kami ingin menjadikannya sebagai murid." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.